Minggu 2 Maret 2025 siap dimulai. Penghormatan kepada pembina upacara. Magrak. Magrak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah almarhumah Ibu Maria Magdalena Gao Al-Ihmadiyah Kebidanan siap. Laksanakan. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah daerah untuk dimakamkan secara kedinasan melalui penyerahan foto. Kami keluarga besar, suami, anak-anak, dan cucu, beserta semua keluarga yang terpaut dalamnya, dari anak kami Maria Magdalena Gao, untuk menyerahkan secara penuh kepada pemerintahan Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan untuk dimakamkan. Berita Kabupaten Belu menerima almarhumah Ibu Maria Magdalena Gao AMD Kep untuk dimakamkan secara kedinasan. Pembacaan riwayat hidup oleh petugas. Riwayat hidup almarhumah. Nama Maria Magdalena Gao AMD Kebidanan atau sering dipanggil Ibu Len, Mak Len. Tempat tanggal lahir Atambua 11 April 1976. NIP 1976 04 11 2002 12 2008. Pangkat dan golongan 2, penata muda tingkat 1 3B, jabatan bidan ahli pertama. Unit kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Wedong. Riwayat keluarga Ibu Maria Magdalena Gao AMD Kebidanan merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Franciscus Gao almarhum dan Ibu Dorothea Datok almarhumah. Memiliki 7 saudara dan saudari. 1. Maria Goretilina. 2. Selmi Yasinta Gao. 3. Almarhumah Yuliana Gao. 4. Almarhumah Octaviana Gao. 5. Yovita Agnesia Gao. 6. Kristianto Reba Gao. 7. Julius Sakarias Demangkai Gao. Ibu Maria Magdalena Gao menikah dengan Bapak Romanus Kaloma SP dan dikaruniai 5 orang anak, 4 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama Bribtu Erasmus Tan Sorinji Kaloma, anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Kabupaten Malaka. Anak kedua Kalisto Fernando Timong S. Kaloma, mahasiswa pada Politeknik Negeri Kupang, jurusan mesin semester 8. Anak ketiga Yohanes Kaloma almarhum. Anak keempat Bribda Kaisar Mario Kaloma, anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Kabupaten Belu. Anak kelima Paskalia Putri Suratia Kaloma, pelajar pada SMA 1 Tasifeto Timur Wedong. Riwayat pendidik
masa hidupnya, Ibu Maria Magdalena Gao pernah menempuh pendidikan sebagai berikut. 1. Sekolah Dasar Katolik Santa Teresa Atambua II, tamat tahun 1988, berijazah. 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atambua, tamat tahun 1991, berijazah. 3. Sekolah Perawat Kesehatan Depkes ND, tamat tahun 1994, berijazah. 4. Program Pendidikan Bidan A pada Sekolah Perawat Kesehatan Kupang, tamat tahun 1995, berijazah. 5. Diploma 3 Kebidanan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, tamat tahun 2021, berijazah. Riwayat pekerjaan: Ibu Maria Magdalena Gao pernah bekerja sebagai bidan di Desa Sarabau, Puskesmas Wedomo, Kecamatan Kasipito Timur, tahun 1995 sampai 2002. Bidan di Desa Webetun, Puskesmas Biudopo, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Belu, sebelum pemekaran wilayah tahun 2002 sampai 2007. Bidan di Puskesmas Haliwen, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, tahun 2007 sampai 2012. Bidan di UPTD Puskesmas Wedomo, Kecamatan Kasipito Timur, Kabupaten Belu, tahun 2012 sampai 28 Februari kemarin 2025. Riwayat kepangkatan: diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS berdasarkan surat keputusan Bupati Belu nomor BKPP UP 813.2 garing 106 garing 1202 strip 158 tanggal 1 bulan 12 2002 dengan pangkat pengatur muda golongan 2A. 2. Diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS berdasarkan surat keputusan Bupati Belu nomor BKD 821.1 strip 2 garing 02 garing Kep garing 2004 tanggal 1 bulan 2 2004 dengan pangkat pengatur muda golongan 2A. Diangkat dalam jabatan bidan terampil berdasarkan surat keputusan Bupati Belu nomor BKD 823 tanggal 30 bulan 12 2024 dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Riwayat sakit sampai meninggalnya almarhumah. Almarhumah menderita penyakit hipertensi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Prodia bulan Januari tahun 2025, almarhumah mengalami gangguan ginjal, kolesterol tinggi. Dia sudah melakukan konsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep obat dan tips untuk mengurangi terjadinya gangguan penyakit tersebut, yaitu dengan banyak minum air putih atau aqua, banyak makan buah. Keesokan harinya, almarhumah membawa advokat dan makan bersama di puskesmas, dan juga dia memiliki tips khusus dalam menurunkan tensi. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari, almarhumah masih melakukan aktivitas di kantor seperti biasa tanpa ada keluhan sakit. Mulai dari mengurus kenaikan pangkat Pak Petrus Raka, urusan entrian pikir BPJS, klaim, jam persan, sampai pada print RKA 2024 dan penyusunan jadwal.
pulang kantor kami masih bercerita. Mulai dari tas baju, banyak bawaan tas kecil, tas samping, tas cincin, tas belakang. Dengan candaannya yang tidak terlihat sedikit pun di raut wajahnya bahwa beliau ada menderita sakit. Dari urusan anak mantu hingga cucu. Saat kami bercerita, almarhumlah yang paling tahu karena dia sudah menjalani semuanya. Jam 5 sore, almarhumah masih di depan mesin penggilingan padi di Motokowe. Menurut informasi keluarga, malam hari almarhumah sedang bekerja menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah. Sebagai seorang ASN yang profesional sebagai bidan. Almarhumah adalah pekerja keras dan pekerja cerdas yang selalu tekun dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ketekunan dan tanggung jawab inilah yang memotivasi almarhumah untuk pantang menyerah dan mungkin tidak bisa mengeluh ketika semua pekerjaannya itu belum selesai. Saat menyelesaikan tugas itulah almarhumah mulai menggangguan kesehatan yang serius dan sempat ditolong oleh suami Bapak Romanus dengan membawanya ke kamar tidur untuk istirahat dan menghubungi rekan-rekan kerja di Puskesmas Wedomu yang membantu almarhumah. Pada waktu kurang lebih jam 8 malam, almarhumah dijemput di rumah Tobir menggunakan mobil ambulans dan dibawa ke Puskesmas Wedomu untuk mendapat penanganan oleh tim kesehatan. Karena kondisi yang tidak stabil, maka beberapa saat kemudian ibu, mama, oma, Maria Magdalena Gao langsung dirujuk ke rumah sakit Sito. Awalnya dirujuk ke RSUD Monsinyur Gabriel Manek SPD, namun informasi dari RSUD Atambua menyatakan bahwa semua tempat tidur sudah terisi pasien, sehingga almarhumah dirujuk ke rumah sakit Sito. Dari rumah sakit Sito, ibu almarhumah ini dirujuk ke bagian instalasi gawat darurat Rumah Sakit Gabriel Manek untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Namun apa hendak dikata, berbagai upaya maksimal sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dokter yang ada demi kesembuhannya. Namun Tuhan sebagai pemilik kehidupan berkehendak lain. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir hari Jumat tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 3 WITA dalam usia 48 tahun atau dalam masa kerja 26 tahun 3 bulan. Nakes memang selalu siaga dalam menolong nyawa pasien atau orang lain, tetapi lupa dalam mengurus kesehatan atau nyawa sendiri. Apa hendak dikata? Semua sudah terjadi. Kalian, saya atas nama semua pegawai Puskesmas Wedomu dan Dinas Kesehatan memohon maaf dari hati yang paling dalam. Kiranya kalian mau memaafkan semua sikap, tutur kata, dan perbuatan yang kami lakukan untuk Malen selama Malen masih ada bersama kami. Malen, tolong dimaafkan. Semoga langkah Malen lebih ringan berjalan menuju rumah Bapa di surga. Tidak ada yang bisa kami titipkan Malen, hanya doa dan doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Malen bahagia di surga abadi. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Kita semua mencintai Malen, oh Malen, tapi Tuhan lebih mencintainya. Demikian riwayat singkat almarhumah Maria Magdalena Gao, AMD Kebidanan. Selamat jalan menuju surga. Segala jasa baikmu Malen akan kami kenang. Selamat jalan Malen. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan.
istirahat tempat gerak. Om Amros bersama anak-anak dan anak mantu, cucu yang sama saya hormati dan saya kasih, keluarga besar dari almarhumah Ibu Len, keluarga besar dari Bapak Amros yang sama saya hormati dan saya kasih, Bapak Romo, Pastor Proki, untuk Paulus Wedomo, kita semua yang hadirin yang saya hormati dan saya kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang sedang bertugas di luar sehingga beliau tidak hadir, sehingga saya mewakili beliau sidang duka yang sama saya hormati dan saya kasih. Ibu Bidan, biasanya kami panggil Ibu Bidan Len ya. Dan Ibu Bidan Len ini tadi saya lihat begitu saya turun dari mobil, saya ingat teman-teman yang pernah bertugas bersama beliau di Gunung Pohong. Ada yang datang melayat, terus saya bilang, ini walaupun kita boleh beda kabupaten, tetapi kita pernah bersama-sama dengan Ibu Bidan. Beliau tadi dari riwayat hidup yang kita dengar bersama, bahwa beliau di beberapa tempat, ada di Haliwen, ada di Berupo, ada di Haliwen, ada di Sarabau, dan terakhir juga ada di Wedomo. Selama bekerja beliau, karena dia sebagai seorang bidan dan menjadi bidan koordinator ini tidak salah baru tahun 2025, sehingga menjadi tanggung jawab besar untuk Kecamatan Tasikmalaya Timur terhadap persalinan dan lain-lain. Dan kami di Dinas Kesehatan kenal baik Ibu Bidan, dan saya coba cek-cek, oh ternyata setelah saya pindah dari Wedomo baru beliau pindah datang. Saya juga sempat di Wedomo, dan beliau ini orangnya kan terakhir kami menyuruh beliau untuk mengurus salah satu teman di Puskesmas Wedomo yang mau naik pangkat, tetapi minta maaf karena beliau ini tidak bisa urus, tidak bisa tulis, tidak bisa lain-lain. Sehingga saya dengan Kasubag saya bilang, Ibu tolong bantu ini Pak supaya dia bisa naik pangkat. Sehingga dia juga ada urus, sebenarnya bukan dia punya urusan, tetapi kami bilang tolong bantu supaya teman kita ini besok dia pensiun, dia jangan dengan golongan 1 atau golongan 2, tapi dia bisa naik sedikit. Sehingga kami juga kemarin saya tanya Pak Subag, ini almarhum sudah selesaikan kok belum yang teman punya? Jadi Pak Kasubag menyampaikan bahwa sudah hampir selesai. Jadi itu menjadi catatan terakhir kami untuk kami menugaskan Ibu Bidan Len untuk menyelesaikan selain pekerjaan dia sebagai bidan, tetapi menambah menjadi pekerjaan tambahan untuk membantu teman kita. Padahal kita tahu Ibu Bidan sudah banyak, berapa orang, berapa anak, berapa ibu yang dia tarik kepala. Kita tidak bisa hitung. Karena dia seorang bidan profesional, maka kita tidak bisa hitung berapa orang yang dia sudah bantu melahirkan. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri untuk teman-teman bidan. Ini di sini juga ada teman-teman profesi bidan, ikatan bidan. Mereka juga punya catatan bagaimana perjalanan selama 24 tahun Ibu Bidan Len bekerja bersama-sama dengan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Saya atas nama teman-teman semua di Dinas Kesehatan dan di 17 Puskesmas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Ibu Bidan Len apabila selama masih hidup ada tutur kata, ada perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja
baik dari kami di kabupaten maupun teman-teman di puskesmas dan puskesmas khususnya puskesmas Medomu, saya atas nama mereka semua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan teman kami, selamat jalan saudara kami, selamat jalan adik kami. Doakan kami semua yang masih bersiaran di dunia ini, dan terutama doakan suami tercinta bersama anak cucu dan semua keluarga besar yang masih hidup di dunia ini. Selamat jalan, semoga jalan dengan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Sekian dan terima kasih. Merah putih oleh petugas. Almarhumah Ibu Maria Magdalena Kau Ahli Media Kebidanan. Hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan teks apel persemayaman pemberangkatan jenazah. Apel persemayaman pemberangkatan jenazah. Pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025, telah kehilangan salah satu putri terbaik bangsa yang bernama Maria Magdalena Kau Ahli Media Kebidanan, yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara selama 23 tahun 2 bulan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa almarhumah selama mengabdikan diri di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baktinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keteguhan iman dan kekuatan agar dapat melanjutkan cita-citanya. Siap kerjakan. Gerak. Ada kiri kanan. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara dan mengambil tempat di kursi undangan. Kawan-kawan mari kita bantu isinya. Upacara selesai. Petugas pengusut mengangkat peti jenazah menuju mobil jenazah untuk dibawa singgah ke puskesmas Medomu, dilanjutkan ke tempat pemakaman. Kawan dan depan, laki-laki sekali yang depan. Kain tidak diangkat simpul balik. Langsung aja yuk, sama-sama. Lili sebagian tuh di dalam sudah ada kebeloh.